Halo, sekarang kita mau bahas tentang psikologi Islam dari Ibnu Sina. Ibnu Sina tidak hanya dokter, dia juga mengeksplorasi lebih jauh tentang kondisi mental manusia. Ibnu Sina kemudian dikukuhkan sebagai pelopor ilmu kedokteran eksperimental dan ilmu psikologi sosial. Karena pada masa Ibnu Sina juga terdapat penyakit skizofrenia. Ini ada cerita yang bagus sekali, kisah tentang Ibnu Sina. Suatu ketika ada pangeran muda di sebuah kerajaan yang mengidap penyakit aneh. Pangeran tersebut merasa dirinya adalah seekor sapi. Selama mengidap penyakit ini, dia selalu minta disembelih oleh pengawal-pengawal istana. Karena dia merasa dirinya adalah sapi. Hai kalian, cepat sembelihlah aku. Karena daging aku enak untuk dibuat sup. Sudah banyak dokter dan tabib mengobati pangeran tersebut, namun hasilnya nihil. Kemudian salah satu pejabat merekomendasikan kepada raja untuk memanggil Ibnu Sina untuk mengobati pangeran. Maka raja pun setuju dan dipanggillah Ibnu Sina untuk datang ke istana. Mendengar Ibnu Sina mau datang, sang pangeran pun tampak senang sekali. Karena Ibnu Sina berjanji akan menyembelih pangeran tersebut. Sesampainya di istana, Ibnu Sina memberikan tali kepada dua orang untuk membantu mengikat kedua lengan dan kaki pangeran. Ibnu Sina lalu datang menghampiri pangeran muda dengan penampilannya mirip tukang jagal sambil menenteng golok. Kemudian berbisik di telinga pangeran. Oh, sapi ini kurus sekali, tidak layak sama sekali untuk disembelih. Beri dia makan dulu sampai dia gemuk, baru saya sembelih. Kemudian pangeran dilepaskan tangan dan kaki yang mengikatnya dan kemudian diberinya makan. Pangeran yang telah lama tidak mau makan ini langsung menyantap makanan dengan lahap dan girang dengan motivasi agar cepat gemuk. Kemudian saat datang ke istana berikutnya, Ibnu Sina hanya memeriksa denyut nadi sang pangeran dan meminta pengawalnya untuk menyebutkan nama-nama kota di provinsi kerajaannya. Saat orang itu menyebutkan nama wilayah tersebut, denyut nadi pangeran berdetak lebih kencang. Setelah itu barulah pokok masalah yang dihadapi pemuda tersebut terkuak. Usut punya usut, sumber masalahnya adalah persoalan asmara. Pangeran ini ternyata jatuh cinta pada gadis yang tinggal di wilayah itu. Bukannya mengobati, Ibnu Sina justru menyuruh pangeran muda ini untuk menikah dengan gadis pujaannya. Nah, pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari kisah pengobatan yang dilakukan Ibnu Sina adalah bahwa sebuah penyakit muncul tidak hanya disebabkan faktor raga manusia, tapi juga dikarenakan kondisi jiwa. Buku ini juga mempelajari tentang jiwa manusia. Salah satunya manusia itu terdiri dari unsur nabati, unsur hewani, dan unsur insani. Bahkan unsur hewani terbagi lagi, ada daya fantasi, ada daya imajinasi, ada daya hayal, dan berikutnya dan berikutnya. Buku ini bagus banget. Ibnu Sina dengan kecerdasan yang luar biasa menjadi panutan dokter di seluruh dunia, dan kita cukup membaca buku ini untuk memahami isi pikiran Ibnu Sina.